Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nurul Khoiro Siregar PhD dan juga Bu Dewi Anggraini PhD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya Demayanti akan menjelaskan proposal penelitian saya dengan judul pengaruh strategi disinformasi media dalam pemberitaan politik dan pemberitaan Islam terhadap opini warga Cikaret. Langsung saja mungkin ke sub pembahasan saya, itu yang bagian satu adalah latar belakang masalah, yang kedua identifikasi masalah, dan yang ketiga ada rumusan masalah. Nah, di sini langsung saja mungkin saya menjelaskan tentang latar belakang masalah. Di sini saya meringkas latar belakang masalah saya ke dalam 5 poin, yaitu penggunaan media. Nah, penggunaan media seperti yang kita ketahui bahwasannya perkembangan teknologi yang secara masif pasti akan menimbulkan dampak positif dan juga negatif. Nah, banyaknya pengguna media di berbagai negara, kapasitas pengguna internet kuat memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Kita bisa ketahui bahwasannya dari media teknologi yang sekarang memang masif gitu perkembangannya memberikan kemudahan kepada kita untuk mengakses informasi, tapi tidak sedikit juga dari adanya media ini tuh menjadikan suatu kayak kesempatan untuk mendistorsi informasi seperti itu. Dan juga di sini ada penyalahgunaan media. Seperti yang kita ketahui bahwasanya media menjadi sarana pokok dalam penyebaran informasi. Jadi tidak sedikit ada otoritas media di mana sisi ada mania kekuasaan dan kepemimpinan, keserakan dan kelicikan yang memang memanfaatkan media itu untuk kebutuhannya sendiri gitu, untuk kepentingannya sendiri. Nah, terus di sini juga ada kemunculan media baru. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya media tradisional atau media konvensional pada saat ini mereka berada dalam suatu konfliknya itu sendiri malahan. Jadi menimbulkan kurangnya kepercayaan kepada masyarakat yang melihatnya, sehingga muncullah media-media baru seperti pers warga, media sosial, sebagai informasi seperti itu. Jadi di mana media baru juga mereka tuh lebih mementingkan viralitas gitu daripada kejujuran. Jadi inilah beberapa kayak keganasan dari media baru tersebut seperti itu. Terus kemunculan disinformasi. Nah, karena tadi dengan kemudahan informasi yang didapatkan, maka menjadikannya suatu pemicu juga terjadinya disinformasi atau informasi-informasi yang kurang tepat atau kurang benar gitu. Nah, dan ancaman global yang paling signifikan ini ya ini disinformasi, karena dari disinformasi akan memunculkan miskonsepsi, mispersepsi, dan juga misunderstanding. Terus ada juga di sini opini publik. Nah, kenapa saya membahas opini publik? Atau kenapa latar belakang masalah saya ada opini publik? Karena dari disinformasi ini otomatis informasi dibagikan ke masyarakat, dan juga masyarakat akan mengkonsumsi informasi tersebut, sehingga apa yang dipikirkan masyarakat akan mempengaruhi opini dan juga pandangannya. Mungkin itu latar belakang masalah saya. Lanjut saya bahas ke tentang identifikasi masalah. Nah, yaitu di mana di sini ada penggunaan media, yaitu adanya otoritas media yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Terus yang kedua, manipulatif media sebagai sumbangsih informasi. Memang karena disinformasi itu lebih identik pada manipulasi media seperti itu. Terus media konvensional atau media lama menjadi oknum yang terlibat dalam konflik yang diliputnya, sehingga menjadikan masyarakat tuh kurang percaya lagi gitu ke dalam kepada media konvensional atau media tradisional. Terus adanya media baru yaitu seperti media sosial, pers warga seperti itu. Terus algoritma media sosial yang dengan keganasannya itu lebih mementingkan viralitas daripada kejujuran. Dan yang terakhir yaitu disinformasi media digunakan dalam propaganda politik, itu untuk penciptaan elektabilitas suatu politik seperti itu. Terus di sini dari identifikasi masalah saya dapat merumuskan 2 permasalahan. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari strategi disinformasi media dalam pemberitaan politik dan pemberitaan Islam terhadap opini warga Cikaret, Bogor Selatan. Dan yang kedua, apakah terdapat hubungan antara opini terhadap sikap warga. Nah, mungkin itu rumusan masalah saya. Saya lanjutkan ke bagian kedua, itu pinjaman pustaka atau landasan teori yang saya gunakan. Nah, di sini untuk variabel perikas saya itu sendiri yaitu opini. Maka di sini saya membahas tentang teori yang saya gunakan yaitu Kultik dan Center, menjelaskan bahwa opini adalah suatu aktualisasi mengenai sikap terhadap suatu permasalahan yang muncul kontroversial. Namun ada juga beberapa pendapat yang memang mengatakan bahwasanya opini itu adalah suatu hasil dari proses komunikasi gitu kan. Itu menurut Sastro Putro pada tahun 1999, dan juga dipertegas oleh Laswell bahwasannya memang dari adanya feedback itu dapat dikatakan dari komunikasi itu berhasil seperti itu. Namun di sini Moore juga mengatakan bahwasannya opini ialah suatu rumusan mengenai suatu hal yang ada pada pikiran. Kalau menurut Moore itu sendiri, dia itu lebih ke baru rumusan gitu dalam kepala. Memang nantinya digagaskan akan tetapi dia lebih ke rumusan-rumusan atau pemikiran dalam opini tersebut seperti itu. Dan juga di sini ada bahan-bahan pembentuk opini, yaitu ada keyakinan, ada nilai, dan juga ada emosi. Nah, untuk keyakinan itu sendiri itu tuh bisa berupa informasi yang kita dapat. Jadi kayak kita yakin ini informasi benar gitu, berarti dia akan mempengaruhi opini juga gitu kan.
terus nilai-nilainya kayak nilai informasinya itu dia baik atau buruk gitu kan, terus kayak emosi atau perasaan si apa seseorang tersebut terhadap memandang suatu persoalan atau informasi gitu. Jadi dengan tiga kumpulan ini tuh dia akan membentuk suatu opini. Contohnya kayak kalau misalkan perasaannya kayak senang ketika membaca informasi tersebut, maka tidak akan beda jauh bahwasanya opini yang akan dia keluarkan juga baik seperti itu. Oke, kita lanjut ke apa pernyataan opini, di mana pernyataan opini itu ada positif, pasif dan juga negatif. Kalau positif itu dia lebih cenderung kayak opininya tuh baik atau tidak memunculkan ketidaksukaan, tidak menunjukkan ketidaksukaan seperti itu. Kalau pasif dia lebih kayak opininya tuh netral kayak gitu. Terus ada juga negatif. Kalau negatif itu ya seperti yang kita katakan bahasanya berarti pernyataannya itu lebih ke ketidaksetujuan terhadap suatu hal tersebut gitu kan. Seperti itu. Jadi istilahnya dalam pernyataan opini itu dia ada yang memang positif, pasif dan juga negatif. Selanjutnya itu ada variabel Y saya yaitu variabel X saya itu disinformasi yang menjadi apa yang mempengaruhi opini. Itu menurut Mbak Bennett dan Livingston pada tahun 2018, bahwasanya disinformasi ini sebagai kebohongan yang disengaja menyebar sebagai berita atau format dokumenter simulasi untuk memajukan tujuan politik. Nah, kalau Bennett dan Livingston ini dia lebih apa namanya menekankan pada kemajuan politik atau lebih menekankan pada politik gitu. Nah, kalau Bennett dan Hillary dia lebih secara universal bahwasanya disinformasi ini tuh adalah informasi yang disebarkan dengan tujuan menyesatkan atau palsu yang mengarah pada keuntungan pribadi. Nah, hampir sama intinya, tapi kalau Bennett dan Livingston itu dia lebih mengacukan pada politik, kalau yang Bennett Herders dan juga Fang itu dia secara universal seperti itu. Terus di sini ada juga sifat-sifat disinformasi, yaitu disinformasi yang disengaja kayak untuk kepentingan publik, jadi dia memanipulasi media dengan sengaja gitu. Namun ada disinformasi yang tidak disengaja, unintentional disinformation, itu kayak keterbatasan objek, kayak keterbatasan pemahaman seseorang seperti itu. Nah, selanjutnya ke bagian ketiga yaitu tentang metode penelitian. Langsung saja ke pendekatan dan metode penelitian yang saya gunakan, yaitu untuk pendekatannya saya menggunakan kuantitatif dan juga metodenya saya menggunakan desain penelitian eksperimental, di mana saya akan melakukan eksperimen dengan membagikan kuesioner terhadap responden yang sudah saya tentukan seperti itu. Lanjut saja ke apa namanya populasi dan sampel. Populasi saya ini seluruh warga Cikaret dengan jumlah 500 orang. Dan untuk sampel itu sendiri saya menggunakan teknik sampling, probability sampling dengan jenis simple random sampling, di mana setelah saya melakukan teknik sampling ini saya mendapatkan sampel 150 dengan ketentuan umur 20 sampai 45 tahun. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Nah, dalam teknik pengumpulan data ini saya menggunakan kuesioner, di mana kuesioner ini berupa skala Likert dengan berbagai macam item yang sudah saya siapkan dengan 5 alternatif jawaban, yaitu SS, sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, di mana dari alternatif jawaban ini mereka memiliki nilai masing-masing. Selanjutnya yaitu instrumen penelitiannya, mungkin bisa dilihat di sini ada apa namanya variabel terikat dan juga ada variabel bebasnya, seperti itu ada indikator dan juga subindikator yang menjadi kisi-kisi instrumen saya. Selanjutnya yaitu uji validitas dan reliabilitas. Nah, pada uji validitas dan reliabilitas ini, uji validitas saya menggunakan uji validitas isi, di mana saya mengajukan kepada satu dosen agar instrumen saya ini tuh bisa divalidasi gitu. Kalau misalkan sudah divalidasi, baru saya menjadikan bahan kuesioner. Dan uji reliabilitas saya gunakan untuk apa namanya, apakah si instrumen saya ini layak digunakan atau enggak dengan ketentuan dengan apa dilakukan kepada 20 responden dengan ketentuan apabila Cronbach alpha lebih dari 0,6 maka data tidak reliable, apabila Cronbach alpha-nya 0,6 maka datanya tidak reliable gitu. Terus selanjutnya teknik analisis datanya saya menggunakan uji T untuk menjawab rumusan permasalahan yang pertama, yaitu mengenai pengaruh strategi disinformasi terhadap opini warga, dan juga analisis regresi linear untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu apakah ada hubungan antara opini dan juga sifat warga. Mungkin untuk penentuan pengambilan kesimpulannya bisa dilihat seperti ini. Dan selanjutnya itu di sini saya memiliki bagan alir terkait teknik analisis data saya juga, mungkin bisa dilihat oleh kita semua. Di sini ada bagan alirnya. Dan selanjutnya yaitu Fishbone penelitian. Itu di sini terdapat responden, lokasi responden, pengumpulan data, waktu, metode, dan juga indikator. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.